Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Laporan Keuangan Mata Uang Asing dan Konsep Transaksi dan Laporan Keuangan Mata Uang Asing. Sebelumnya, perkenalkan, saya Karina Salsamalia. Saya Jan Lukas. Saya Dewi Zara. Baik, di sini kami akan menjelaskan ilustrasi transaksi dan konsolidasi anak perusahaan luar negeri. Berikut ini disajikan ilustrasi mengenai penguatan dan pelemahan rupiah terhadap euro tahun 2018 sehingga akan disajikan perubahan kurs dalam dua arah. Sebagai informasi konsolidasi anak usaha luar negeri, maka berikut adalah fakta-fakta yang terjadi. Yang A, 1 Januari 2018, induk usaha Indonesia melakukan pembelian 100% saham beredar milik Germany Company di Berlin senilai 860 juta, nilai buku sebesar 60 juta. Terlihat bahwa terdapat selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku dan akan dialokasikan ke dalam paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Lalu yang B yaitu mata uang lokal German Company adalah euro yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Lalu yang C yaitu pada tanggal 1 Oktober 2018 anak perusahaan mengumumkan dan membayar dividen sebesar euro 6.250. Selanjutnya yang D, kurs tunai yang terkait R adalah pertama pada tanggal 1 Januari 2018 kurs sebesar 16.000, yang kedua 1 Oktober 2018 kurs sebesar 17.600, lalu 31 Desember 2018 nilai kurs senilai 18.000 dan rata-ratanya yaitu 17.000. Lalu di sini ada akun-akun neraca untuk kedua perusahaan pada 1 Januari 2018 pada saat sebelum akuisisi 80% saham Germany Company oleh PT Induk Perusahaan Indonesia. Bisa dilihat di sini PT Induk memberikan kas sebesar 3.500.000.000 dan German Company sebesar 2.500 euro. Lalu ada piutang, PT Induk memberikan 750 juta. Lalu German Company 10.000 euro. Lalu ada persediaan, PT Induk memiliki persediaan sebesar 1 miliar dan Germany Company memiliki persediaan sebesar 7.500 euro. Lalu ada tanah, PT Induk memiliki sebesar 1.750.000, sedangkan Germany Company tidak memiliki. Lalu ada aset tetapnya, PT Induk memiliki aset tetap sebesar 8 miliar dan Germany Company sebesar 50.000 euro. Total debitnya PT Induk sebesar 15 miliar dan Germany Company sebesar 70.000 euro. Lalu ada utang obligasi, PT Induk memiliki utang obligasi sebesar 2 miliar dan Germany Company sebesar 12.500 euro. Lalu ada saham biasa, PT Induk memiliki saham 5 miliar dan Germany Company sebesar 40.000 euro. Lalu ada saldo laba, pada tanggal 31 Desember 2019 PT Induk memiliki sebesar 3 miliar dan Germany Company sebesar 10.000 euro. Dan total kreditnya PT Induk sebesar 15 miliar dan Germany Company sebesar 70.000 euro. Proses translasi laporan posisi keuangan percobaan milik Germany Company pada tanggal 1 Januari 2018 dan terlihat bahwa mata uang euro dijadikan mata uang fungsional dalam pembukuannya. Selanjutnya ada metode kurs. Metode kurs sekarang merupakan metode yang digunakan dalam mentranslasikan laporan posisi keuangan anak usaha dari mata uang euro yang merupakan mata uang fungsionalnya ke dalam mata uang induk usaha Indonesia.
Dalam akuntansi pembelian, akun entitas pemegang saham anak perusahaan ditranslasikan menggunakan kurs sekarang pada tanggal pembelian saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Kertas kerja untuk mentransaksikan anak perusahaan luar negeri pada 1 Januari 2019 tanggal akuisisi mata uang fungsional adalah euro Eropa. Neraca percobaannya itu akun kurs neraca percobaan kas sebesar kas 2.500.000, kursnya itu 16.000, neraca percobaannya 40 juta. Piutang 10.000, kursnya itu 16.000, neraca percobaannya itu 160 juta. Persediaan 7.500, kursnya itu 16.000 dan neraca percobaannya itu 120 juta. Tanah, kursnya neraca percobaannya kagak ada, kursnya itu 16.000, neraca percobaannya kosong. Kas 2.500.000, kursnya itu 16.000, neraca percobaannya itu 40 juta. Aset tetap 50.000, kursnya itu 16.000 dan neraca percobaannya itu 800 juta. Total debit 70.000, kursnya itu kosong, neraca percobaannya itu 1 juta 1 120 juta. Akumulasi depresiasi 5.000, kursnya itu 16.000 dan neraca percobaannya itu 80 juta. Utang usaha 2.500, kursnya itu 16.000, neraca percobaannya itu 40 juta. Utang obligasi 12.500, kursnya itu 16.000 dan neraca percobaannya itu 200 juta. Saham biasa 40.000, kursnya itu 16.000, neraca percobaannya itu 640 juta. Saldo laba tanggal 31 bulan 12 itu 10.000, kursnya itu 16.000 dan neraca percobaannya itu 160 juta. Total kredit neraca percobaannya itu dari keseluruhan 70.000 dan neraca percobaan total semuanya itu sebesar 1.120 juta. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk untuk mencatat pembelian 100% saham Germany Company 1 Januari 2019 sebagai berikut. Investasi pada saham German Company 860 juta, kasnya itu 860 juta. Ayat jurnal eliminasi sebagai berikut. Saham biasa Germany Company 640 juta. Saldo labanya itu sebesar 160 juta. Diferensialnya itu sebesar 60 juta. Investasi pada saham Germany Company 860 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mata uang asing. Mata uang asing menurut Choi, Frost, dan Mix 1999 adalah a currency other than the entity reporting currency. Berarti, mata uang asing adalah mata uang selain mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan suatu badan usaha. Lalu yang selanjutnya yaitu ada konsep dasar mata uang asing. Yang pertama yaitu, sistem moneter internasional menunjukkan interaksi ekonomi antar negara. Lalu yang kedua yaitu, transaksi internasional membutuhkan pasar valuta asing atau foreign exchange market. Lalu yang ketiga yaitu, mata uang asing sama dengan mata uang selain yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan. Lalu yang keempat yaitu ada perbedaan mata uang menimbulkan dampak nilai tukar dalam pelaporan keuangan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada alasan penggunaan mata uang asing. Yang pertama yaitu kebutuhan transaksi ekspor dan impor antar negara. Lalu yang kedua yaitu hubungan perdagangan dan keuangan. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan kurs sebagai dasar penentuan nilai barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu melakukan investasi dan pembiayaan internasional. Selanjutnya ada istilah umum dari mata uang asing.
Yang pertama, mata uang pelaporan, yaitu mata uang yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua ada nilai wajar, yaitu nilai pertukaran atau pertukaran aset atau kewajiban secara wajar. Yang ketiga ada pos moneter, yaitu aset atau kewajiban yang ditetapkan dalam mata uang tertentu. Lalu ada selisih kurs, yaitu perbedaan konversi nilai kurs antara dua waktu yang berbeda. Lalu ada fungsi pasar valuta asing. Yang pertama memberikan kemudahan dalam melakukan pertukaran valuta asing dan memindahkan dana antar negara. Lalu yang kedua yaitu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kontrak jual beli secara kredit, mengingat seringkali terdapat transaksi internasional yang tidak diperlukan pelunasan dalam waktu yang cepat. Lalu yang terakhir, menghindari resiko pertukaran melalui pemberian beberapa fasilitas-fasilitas. Di sini ada konsep pertukaran mata uang asing. Ada nilai tukar atau exchange rate, yaitu perbandingan antara mata uang satu dengan mata uang lainnya. Lalu ada jenis kurs langsung atau direct exchange rate atau DER dalam nilai rupiah per 1 unit mata uang asing. Dihitung menggunakan rasio DER sama dengan nilai setara rupiah dibagi FCU. Lalu ada kurs tidak langsung atau indirect exchange rate atau IER, yaitu nilai mata uang asing per 1 rupiah. Kurs tidak langsung dinyatakan rasio sebagai berikut. IER sama dengan 1 FCU dibagi nilai setara rupiah. Yang pertama itu ada floating exchange rate atau nilai tukar mengambang. Merupakan nilai tukar yang mencerminkan daya beli yang terjadi pada pasar dunia atau open market economy. Yang kedua ada fixed exchange rate atau nilai tukar tetap, yaitu nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi. Selanjutnya ada spot rate atau nilai tukar spot, yaitu nilai tukar yang berlaku hanya pada saat-saat tertentu dan dapat mengalami perubahan setiap waktunya atau on spot. Lalu ada current rate, yaitu nilai tukar yang digunakan pada saat terjadi transaksi atau pada saat tanggal neraca. Yang terakhir historical rate, yaitu nilai kurs yang berlaku pada saat transaksi atau kejadian sedang berlangsung. Akuntansi transaksi ekspor dan impor pada pengakuan dicatat menggunakan kurs tunai pada tanggal transaksi. Yang kedua, pada tanggal neraca dilakukan penyesuaian menggunakan kurs tanggal neraca. Dan terakhir yang ketiga itu pada penulisan selisih kurs dicatat sebagai keuntungan dan kerugian. Ilustrasi impor pada tanggal 1 Oktober 2019 PT ABC melakukan pembelian barang yang dilakukan secara kredit dari Tokyo Industries sebesar 2 juta yen setara 160 juta. PT ABC menyusun laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020. Penulisan utang dilakukan pada tanggal 1 April 2020. Kurs tunai lakukan untuk nilai setara dolar AS dari 1 yen adalah pada tanggal 1 Oktober 2019, tanggal transaksinya itu Rp80. 31 Desember 2020, tanggal neracanya Rp90. 1 April 2020, tanggal pelunasannya Rp86. Buatlah jurnal dan hitungannya. Jika kontrak pembelian dinyatakan dalam dolar, maka Tokyo Industries yang akan menanggung risiko kurs mata uang asing. Jika transaksi dinyatakan dalam yen, maka PT ABC menghadapi kemungkinan terjadi keuntungan dan kerugian kurs. Pencatatan dalam yen, 1 Oktober tanggal pembelian itu persediaan Rp160, utang usaha Rp160, maka 160 sama dengan 2 juta yen dikali Rp800 kurs tunai. Pada tanggal 31 Desember 2019, tanggal neraca, rugi transaksi mata uang asing
20 juta. Utang usaha 20 juta. Maka penyelesaian utang dalam mata uang asing pada laporan setara dolar AS pengakuan rugi selisih kurs sebagai berikut. Rp 180 juta sama dengan 2 juta yen dikali Rp 90 kurs tunai. 31 Desember 160 juta sama dengan 2 juta yen dikali 80 kurs tunai. 1 Oktober 20 juta sama dengan 2 juta yen dikali Rp 90 dikurang 80. 1 April tanggal penyelesaiannya itu utang usaha 8 juta, rugi transaksi mata uang asing 8 juta, penyelesaian utang dalam mata uang asing pada pelaporan dolar AS dan mengakui keuntungan kerugian selisih kurs perhitungannya itu 172 juta sama dengan 2 juta yen dikali Rp 86 kurs tunai. 1 April 180 juta sama dengan 2 juta yen dikali 90 kurs tunai. Dan di sini terakhir 31 Desember 8 juta sama dengan 2 juta yen dikali Rp 90 dikurang 86, maka mata uang asing kasnya itu 170 juta, memperoleh FQ untuk menyelesaikan utang Rp 172 juta sama dengan 2 juta yen dikali Rp 86 kurs tunai. Utang usaha 172 juta, maka unit mata uang asingnya itu 172 juta. Ekspor PT Badi Trading ekspor mainan anak-anak ke Inggris, nilai invoice US-nya itu 20.000, quarter rate US-nya itu sama dengan Rp 9.000. Transaksi dalam mata uang dolar Amerika, maka jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Jurnal penjualan ekspor, piutang ekspornya itu 180 juta. Penjualan ekspornya itu 180 juta. Maka ekspor dengan invoice 20.000, kurs Rp 9.000. Jika pada tanggal penerima transfer pelunasan 8.900, jika pelunasan tersebut dilakukan dalam tahun yang sama, maka jurnal penerimaan utang tersebut adalah sebagai berikut. Bank 78 juta, real kursnya itu 2 juta. Piutang ekspornya jadi 180 juta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.